Kita membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor infrastruktur yang tak lama lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia. PT Adiwarna Anugrah Abadi Tbk atau dengan kode emitennya naik yang diprediksi akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 November 2024. Lalu harga penawarannya berapa sih dan juga tanggal-tanggal efektifnya? Yuk kita membahasnya di slide di samping saya. Ya, kita ketahui untuk Adiwarna Anugrah Abadi atau dengan kode emitennya naik, di mana masuk dalam sektor infrastruktur, kemudian di harga penawaran awalnya berkisar di Rp100 hingga Rp107 per lembar saham. Dan untuk penawaran umumnya nanti jatuh pada tanggal 4 hingga 6 November, dan juga penjatahan efeknya jatuh pada tanggal 6 November 2024, dan di mana pendistribusian sahamnya pada esok harinya di 7 November, dan akan listing di esok harinya lagi di 8 November 2024. Kemudian kalau kita lihat saham yang ditawarkan, perseroan adalah 7,5 juta lot, di mana persentase total sahamnya adalah 23,08%. Dan di mana dana IPO yang diraih berkisar Rp75 miliar hingga Rp80,25 miliar. Atau setara dengan market cap Rp362,5 miliar hingga Rp387,87 miliar. Dan di sini untuk penjamin emisinya adalah MNC Sekuritas, yaitu masuk di papan pengembangan, dan menariknya di sini ada gratis waran, di mana rasionya 2:1 atau setiap pembelian 2 saham naik akan mendapatkan gratis 1 waran. Nah, lalu untuk apa saja sih penggunaan dana IPO dari perseroan? Ya, kita ketahui di sini ada dana dari IPO dan juga dari waran. Kalau kita lihat di sini yang pertama untuk dana IPO-nya seluruh dananya yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham nantinya akan digunakan oleh perseroan untuk pembelian material utama, pembelian material pembantu, material consumables, serta biaya gaji juga. Jadi di sini ada untuk membayar gaji karyawan ya, kemudian hingga lembur tenaga kerja, akomodasi serta mobilisasi tenaga kerja. Kemudian juga tidak beda jauh untuk dari hasil penawaran warannya juga digunakan dengan hal yang sama, di mana juga ada biaya gaji karyawan, hingga lembur tenaga kerja, akomodasi hingga mobilisasi untuk tenaga kerja. Nah, kemudian bisnisnya ini berupa apa sih di sektor infrastrukturnya? Ya, kalau kita lihat untuk Adiwarna Anugrah Abadi atau dengan kode emitennya naik, di sini sudah berdiri sejak tahun 2007 di Jakarta, di mana kegiatan perseroan berada di bidang engineering, procurement, dan juga construction di fire protection system, jadi atau di sistem proteksi untuk kebakaran ya. Dan di sini memang perseroan memberikan solusi sebagai proteksi kebakaran yang lengkap dan berfokus pada segmen industrinya dengan resiko dan spesifikasi tinggi seperti ada data center, kemudian ada oil gas, ada petrochemical, ada perbankan, pulp paper, power plant, dan juga sebagainya. Dan hingga saat ini memang perseroan sudah mengerjakan lebih dari 500 proyek yang tersebar di berbagai lokasi yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat untuk ruang lingkup kerjanya, pertama ada dari desain, kemudian ke supply, ada instalasi, kemudian ada testing atau pengujian, dan juga ada servisnya. Nah, lalu bagaimana nih dengan kinerja keuangan dari perseroan? Ya, kalau kita lihat secara kinerja keuangan ya, di sini secara prospektus sudah ada sejak tahun 2021 ya. Jadi kalau kita lihat secara laba neto atau laba bersih, di sini memang terjadi pertumbuhan laba sejak tahun 2021 dari 7,6 miliar naik jadi 10,65 miliar menjadi 13,18 miliar hingga akhir Desember 2023. Kemudian di per Mei 2024 di sini kalau kita lihat laba bersihnya terjadi peningkatan 46,5%, yaitu di sini kita bisa lihat dari 5,3 miliar menjadi 7,7 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat memang peningkatan laba bersih di sini ditopang dari peningkatan pendapatan yaitu sebesar 28,2% dari 52,5 miliar menjadi 67,3 miliar rupiah. Tapi sayangnya kalau kita hitung di sini untuk laba kotornya di sini memang ada sedikit penurunan margin karena margin per Mei 2024 tercatat 30,87%.
Sementara untuk Mei 2023 adalah 31,24%. Sehingga di sini memang ada peningkatan beban pokok pendapatan yang tidak seimbang dengan pendapatannya. Kemudian dari rincian pendapatannya memang kontribusinya dari sektor mana saja sih? Ya, kalau kita lihat untuk kontribusi pendapatannya di sini memang paling besar berada dari segmen produk ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk produk sendiri menyumbang 69%, kemudian untuk pemeliharaan dan pemasangannya atau instalasinya sebesar 31%. Kalau kita melihat track record dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021, 22 hingga tahun 2023, memang tidak berbeda jauh, angkanya cukup stabil dan kontribusi terbesarnya memang terhadap produk, kemudian baru sisanya pemeliharaan dan juga pemasangan. Nah, lalu bagaimana dengan valuasi dari perseroan? Murah atau enggak ya? Ya, kalau kita lihat secara rasio keuangan, di mana kan tadi harga penawarannya berkisar di 100 hingga Rp107 per lembar saham. Kalau kita hitung secara harga kewajarannya, di mana IPO naik dihargai di 43 hingga Rp44 per lembar saham. Atau price book value-nya di sini sedikit lebih mahal atau investor harus membayar 2 kali lebih mahal karena PBV-nya 2,3 hingga 2,4. Namun dalam menghasilkan margin di sini cukup baik, marginnya di 30,87%. Dari margin tersebut, perseroan mampu membukukan laba bersih atau net profit marginnya di 11,51%, angka yang cukup baik di atas 10%. Kemudian untuk return on equity-nya atau dalam mengelola modal terhadap laba bersih juga sudah cukup baik di 9,72%. Untuk return on asset-nya di sini cukup standar untuk dalam mengelola aset terhadap laba bersih di 4,33%. Dan di sini kalau kita lihat DER-nya cukup buruk ya, atau debt equity ratio-nya cukup tinggi, di mana di atas 100% di 124,79%. Yang menandakan bahwa di sini total hutangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan total modalnya. Jadi kalau kita lihat total hutang perseroan per Mei 2024 sebesar 99,42 miliar, sedangkan modalnya hanya berkisar 79,67 miliar rupiah saja. Hingga DER yang cukup besar dalam membayar kewajiban terhadap modal cukup buruk ya di sini. Tapi kalau kita lihat secara likuiditas, di mana dalam kemampuan membayar kewajiban lancar terhadap aset lancar cukup baik, karena liquidity-nya cukup tinggi di atas 100% di 157,09%. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Bagaimana sih track record dari penjamin emisi MNC Sekuritas? Ya, di mana tadi IPO naik masuk di papan pengembangan. Kalau kita lihat secara track record tahun 2024, di sini ada beberapa saham IPO under dari MNC Sekuritas, ada SMLE, TOSK, Meja, Baik, SPRE, dan juga PART. Jadi kalau kita lihat di sini untuk dari yang papan pengembangan terlebih dahulu memang dominan bergerak positif. Di sini SMLE 2 kali arah, kemudian TOSK naik 4%, kemudian di sini untuk pengembangan lainnya yang menguat ada PART naik 24,76%, sayangnya untuk Baik di 2 kali RB. Untuk akselerasi di sini juga positif, Meja 1 kali arah, dan SPRE di sini 2 kali arah. Berarti menandakan bahwa memang nantinya dari IPO naik sendiri kemungkinan akan bergerak positif di hari pertama listing melihat dari track record penjamin emisinya di MNC Sekuritas. Nah, lalu bagaimana dengan prospek bisnis perseroan ke depan, terutama di proteksi kebakaran? Ya, kalau kita lihat berdasarkan data yang diperoleh dari Modern Intelligence, di mana untuk industri sistem proteksi kebakaran global diproyeksikan mencapai sekitar 70,31 juta US dollar pada tahun 2024 dan diproyeksikan terus meningkat hingga 97,10 juta US dollar pada tahun 2029. Yaitu tumbuh CAGR-nya sebesar 6,67% selama periode perkiraan dari tahun 2024 hingga tahun 2029. Kemudian di sini ada data yang kedua atau 6W Research, di mana menyebutkan bahwa market size untuk industri di sistem proteksi kebakaran di Indonesia akan mencapai 119,2 juta US dollar pada tahun 2019 dan diproyeksikan akan terus meningkat hingga dari tahun 2023 hingga tahun 2029 dengan CAGR-nya 6,4%.
Dan di sini untuk yang terakhir, di mana dalam mendukung dari market size proteksi kebakaran di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar 422,7 triliun atau 27,01 juta US dollar untuk tahun 2024, sekaligus merupakan anggaran infrastruktur terbesar nih dalam 5 tahun terakhir. Jadi di sini memang tidak secara langsung bahwa memang pemerintahan Indonesia juga mendukung atau mendorong pertumbuhan dari EPC, Engineering, Procurement, dan juga Construction yang memang bergerak di proteksi kebakaran Indonesia. Kita bisa lihat tadi harganya sedikit lebih mahal, PBV-nya 2, tapi dalam menghasilkan margin cukup baik, laba bersihnya juga tumbuh, tapi memang sayangnya harganya sedikit lebih mahal, tapi untuk prospek bisnisnya cukup baik, apalagi di sini ada peran pemerintah yang mendukung dari sistem proteksi kebakaran di Indonesia.